warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Sebagai awal dari rangkaian kegiatan webinar ini, kita akan ikuti sambutan dari Bapak Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah. Sekaligus nanti beliau yang akan membuka acara webinar siang hari ini. Kepada Bapak Harso Susilo, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Idang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya doakan Bapak Ibu sehat semuanya. Amin. Amin. Amin semua. Ini yang sama-sama kita hormati Bu Dwi Yuliani, ini sudah terlihat. Terima kasih Bu. Ini selaku Sekjen DPP IPSI Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Nah, ini nek ngapalke ya rada dawa, wis disingkat oleh IPSPI ya ngaten. Ini yang saya hormati pula, ini ada Dewan Pengarah Pak Puji. Terima kasih Pak Puji. Jadi kemudian narasumber kita lagi seharusnya Bu Direktur Utama Karyadi, ini sebagai Bu Neni. Terima kasih Bu Neni Suryaningsih. Terima kasih Bu. Kemudian yang sama-sama kita hormati, ini ada Ketua DPD Pak Heru Suyoto. Matur nuwun Mas, sudah inisiasinya terkait dengan sosialisasi STR dan izin praktek, surat izin praktek. Dan khususan semuanya para pekerja sosial se-Jawa Tengah maupun yang mengikuti ini, ada yang dari Jawa Timur, kemudian dari mana-mana ini. Saya sampaikan terima kasih sudah mengikuti acara ini meskipun siang-siang yang Muslim habis sholat Jumat, habis makan juga. Mungkin ini menaikkannya agak susah ini, mungkin pada sudah terserah ngantuk ini, terserah ngantuk semuanya. Oke Bapak Ibu semua yang kami hormati, jadi memang ini strategi sekali terkait dengan STR dan juga SIP-nya ini terkait dengan fungsi pekerja sosial yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Bapak Ibu semua yang kami hormati, memang ini strategis. Kenapa? Ya memang dalam penyelenggaraan atau pelayanan pekerjaan sosial ini, pekerja sosial kan datang dari hati. Datang dari hati, membutuhkan keikhlasan, ketulusan semuanya, termasuk kepedulian Bapak Ibu terhadap pembangunan kesejahteraan sosial yang ada di wilayah Jawa Tengah ini, khususnya di Jawa Tengah ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini selain beberapa hal yang mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh para narasumber, tetapi saya ingin menegaskan bahwasannya sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial, ini memang Bapak Ibu dituntut untuk selalu mematuhi kode etik dan integritas, terutama dalam nantinya memberikan pertolongan terhadap kesejahteraan sosial ataupun bagi masyarakat yang membutuhkan. Kalau saya bisa sebut, mungkin saya rangkum ada dua hal. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu tantangan ke depan, kalau tidak hanya teknologi, tetapi Bapak Ibu dituntut untuk dapat secara profesional dirasakan kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah masyarakat. Karena apapun masyarakat lihatnya itu. Minta ditolong karena dari aduan-aduan yang masuk kepada Pak Gubernur dan juga lewat kanal-kanal aduan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, inilah yang kita hadapi bermacam-macam. Bermacam-macam. Mulai dari ya ekonomi, mungkin juga dari mohon maaf dari sisi kecacatan mereka membutuhkan alat bantu dan sebagainya, termasuk juga pertolongan-pertolongan. Ini juga ada pakarnya bencana, itu juga masuk hadir di sana, baik bencana sosial maupun bencana alam. Nah, ini Bapak Ibu semua yang kami, tantangan yang kedua Bapak Ibu, memang pekerja sosial ini bisa didapat, mungkin Bapak Ibu kalau lulusan apa ya? Pekerja sosial berarti apa gelarnya? AKS, ahli kesejahteraan sosial mungkin ataupun yang lain.
ataupun sekarang menjadi apa ya, saya juga lupa. Bisa dilakukan dari pendidikan. Mungkin karena kepedulian Bapak Ibu bisa menjadi pengalaman dari pengalaman ataupun praktek-praktek yang ada di masyarakat. Dan juga ini partisipasi menjadi pengalaman dan ini membutuhkan suatu pengakuan eksistensi Bapak Ibu semuanya. Kalau di PNS sekarang ASN seperti saya misalnya, PNS diangkat, kemudian dapat SK, dapat kartu anggota Korpri. Anggota Korpri. Nah, yang lainnya bagaimana yang di masyarakat semuanya? Nah, eksistensinya tentunya juga diakui. Kalau di bencana mungkin Pak Puji juga bisa mencontohkan ada Tagana, ada niat, nomor induk anggota Tagana, kemudian TKSK juga ada nomor registrasinya, kemudian nah ini ada Bu Dr. Neni, perawat, bidan, dokter pun ada semuanya. Nah, itu sudah diakui. Kalau tidak ya tidak, bukannya ikut anggota itu tidak, tetapi inilah salah satu produk atau wujud output Bapak Ibu semuanya diakui inilah baik itu nantinya terregistrasi sebagai anggota Peksos, kemudian juga kalaupun bukan praktek ya, prakteknya kalau dokter praktek, kalau ini apa ya? Ya latihan best practice menolong orang, kemudian bisa juga nantinya ikut di kabupaten kota. Saya kemarin cerita suatu waktu di Wadas, kasus yang ramai sekali, pembangunan bendungan bener, itu juga ada anak-anak, masa disuruh masang oleh orang tuanya ini, masang spanduk dan sebagainya, masih anak-anak kecil, menek pohon dan sebagainya, masa dilibatkan itu semuanya. Apakah ini kategori bullying ataupun memanfaatkan anak-anak sehingga tidak terjerat dari itu semuanya, dari hukum? Nah ini kan juga perlu sosialisasi dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sosial ini oleh Bapak Ibu sebagai pekerja sosial, yang tentunya kalau saya rangkum di SOP-nya, ini sesuai standar semuanya Bapak Ibu. Yang pertama tentunya juga melalui penjangkauan ataupun penerimaan itu pendekatan awal. Kemudian Bapak Ibu tentunya yang ada di panti maupun yang lainnya bisa melakukan asesmen. Kemudian dilakukan perencanaan intervensinya. Selanjutnya intervensi seperti apa dan kemudian dievaluasi ataupun nantinya juga dirujuk ke yang lainnya. Kalau itu tidak bisa ditangani oleh masyarakat setempat. Nah, Bapak Ibu semuanya, memang fungsi-fungsi dari para pekerja sosial ini nantinya juga bisa ya mencegah disfungsi sosial dari seseorang maupun kelompok masyarakat ataupun keluarga, yang kemudian bisa melaksanakan Bapak Ibu semuanya untuk perlindungan, baik itu rehabilitasi, kemudian juga ada untuk pemberdayaannya, termasuk pengembangan sosial mereka. Nah ini perlu Bapak Ibu sekalian, baik dari pendidikan, pengalaman Bapak Ibu di lapangan, ini tentunya juga bisa membantu Dinas Kabupaten Kota maupun Dinas Sosial Provinsi maupun Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Ini ada karena ada di Jawa Timur juga ada dan di mana-mana. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya menitik beratkan pada empowerment, kemudian social protection dan rehabilitasi. Nah, kemudian selanjutnya saya harapkan dalam pertemuan kali ini Bapak Ibu semuanya bisa sekaligus kita dapatkan semuanya hal-hal yang mungkin bisa menjadi pedoman Bapak Ibu dalam mengurus ini. Mungkin se-Jawa Tengah ini, karena semula kami sudah cerita ngobrol-ngobrol dengan Pak Heru tadi, ada di pusat semuanya. Tapi nggak tahu ini mekanismenya diakui atau tidak, kok bisa ke daerah. Ya nantinya kalau praktek bisa lewat Dinas Sosial Kabupaten Kota. Tapi sementara ini kami juga belum tahu, tapi sementara yang kami tahu pun masih ada di DPP maupun Kementerian Sosial yang mengeluarkan izin.
kita di daerah belum diberi kewenangan untuk itu. Nah, ini mungkin bisa dirembuk semuanya, ini mekanismenya bagaimana, tetapi akan saya dukung semuanya Bapak Ibu terkait dengan kalaupun ada nantinya untuk Bapak Ibu diperlancar semuanya, tetap kalau saya masih diberi amanah di dinas sosial, semuanya akan saya beri semuanya. Gitu Pak Heru, semuanya ini Bapak Ibu. Ya, ini yang belum pernah. Dan untuk melaksanakan itu semuanya Bapak Ibu, ini memang saya harapkan tadi yang pertama dalam penyelenggaraan pekerjaan sosial ini Bapak Ibu tetap harus mengembangkan kerjasama. Enggak mungkin kerja sendirian. Di daerah, di desa maupun di kelurahan ada bermacam-macam tenaga kerja sukarela yang ada di sana. Baik PSM, pekerja sosial masyarakat, TKSK juga ada, kalau di desa ada Karang Taruna, itu monggo dirangkul Bapak Ibu semuanya, tidak bekerja sendiri-sendiri. Jadi pilar-pilar kesejahteraan sosial ini tetap kita libatkan semuanya. Dan yang kedua, Bapak Ibu semuanya, kita sedang merintis semuanya, tidak hanya lari kalau rujukan penyelesaian masalah itu ke kabupaten, ke Pak Bupati Wali Kota, atau ke Pak Gubernur di provinsi, atau di tingkat pusat nantinya juga Kementerian Sosial. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa yang sudah kita bentuk pusat kesejahteraan sosial. Nah, pusat kesejahteraan sosial inilah yang perlu kita dorong semuanya, sehingga apapun kita kan hidup, kalau KTP kita kan mesti RT RW-nya mana, dusunnya, pasti tingkat terkecil adalah desa atau kelurahan, sehingga tahu identifikasi data-datanya yang ada di Puskesmas, mana yang kategorinya PMKS, baik itu yang terlantar, lansia, maupun yang penyandang disabilitas. Yang ini kita upayakan bersama, karena dari situlah di kewilayahan yang terkecil bisa dapat termonitor dengan baik, sehingga tindak lanjut dari hasil Bapak Ibu semuanya nantinya layanan-layanan ini baik rujukan, evaluasi dan sebagainya maupun yang masih dalam keluarga bisa terlayani dengan baik. Mungkin itu Pak Idang dan Bapak Ibu semua yang kami hormati yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Bapak Ibu semuanya membuka acara sosialisasi STR dan SIP tahun 2022 di Jawa Tengah. Dan Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, semoga upaya-upaya ini dalam pengakuan untuk pekerja sosial yang ada di Indonesia maupun Jawa Tengah selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.